Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, lihatlah padanya dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga, kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya. Lihat lagi sekarang surga itu. Apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu tidaklah seseorang mendengarkan, lalu ia memasukinya. Pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang dan segala macam perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat, kembalilah dan lihatlah neraka itu. Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Saudaraku seiman, api itu kalau awal dibakar biasanya dia berwarna orange, ya. Kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, ya. Tingkatan-tingkatannya ada. Kalau mulai panas sekali biasanya merah, agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam, ya. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu hitam. Jadi bukan api merah seperti yang kita bayangkan, karena sudah terlalu panas. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pada hari itu hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga dalam surah Al-Humazah disebutkan, innaha alaihim mu'sadah. Ya. Neraka jahanam itu terhadap mereka mu'sadah. Mu'sadah salah satu maknanya adalah multasiqah, melekat. Ya. Jadi kalau api itu disemprotkan ke kita, kemudian kita kena sedikit, ya, percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena pakai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan lalu melekat di badan kita, kita berusaha padamkan nggak bisa, ini baru sempurna siksaannya. Allah sebutkan ciri neraka jahanam itu sudah panas, lalu Allah bilang innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya itu meliputi mereka, melekat pada tubuh mereka, tidak berhenti apinya sampai Allah perintahkan. Terus kulitnya, urat-uratnya, ototnya sampai ke tulangnya. Padamnya kalau Allah suruh padam. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu, hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi putih. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Maka dia hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan, selalu merasa bangga sukunya lebih baik daripada suku yang lain, kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia sudah faham, maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab, ya. Mencaci maki ayahnya orang, ibunya orang, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang, ya.
Dan ini juga termasuk tatayyur, tidak boleh. Makanya pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tiba di subuh hari, lagi imami sholat subuh, lalu hujan lebat turun, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku pagi ini dalam keadaan beriman dan ada yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang mengatur, menurunkan, ya, menghalang semua apapun di muka bumi dan alam semesta ini kecuali Allah.